إنه من سليمان إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. Pada suatu masa, ketika dunia Islam masih terpecah oleh kekuasaan dan ambisi, di kota Tikrit berdirilah seorang amir yang dikenal bukan karena kemewahan, melainkan karena keteguhan iman dan kejernihan niatnya. Namanya Najmuddin Ayyub. Ia telah lama memegang amanah sebagai amir Tikrit, namun ada satu hal yang selalu ia tunda, pernikahan. Bukan karena ia membenci rumah tangga, melainkan karena ia memahami bahwa pernikahan adalah awal dari lahirnya sebuah generasi. Ia melihat banyak lelaki menikah karena nafsu, dan berakhir dengan anak-anak yang kehilangan arah. Najmuddin Ayyub tidak menginginkan hal itu. Ia menginginkan sebuah rumah yang dibangun di atas niat yang besar. Tahun demi tahun berlalu, usianya semakin matang, kedudukannya semakin tinggi, namun hatinya belum juga tergerak. Hingga suatu hari, saudaranya yang gagah berani, Asaduddin Syirkuh, merasa heran. Maka saudaranya Asaduddin Syirkuh pun bertanya kepadanya, "Wahai saudaraku, mengapa engkau belum juga menikah?" Najmuddin menjawab, "Aku belum menemukan seorang pun yang cocok untukku." "Apakah engkau ingin aku melamar seorang wanita untukmu?" tawar Asaduddin. "Siapa?" tanya Najmuddin Ayyub. "Putri Malik Shah, anak Sultan Muhammad bin Malik Shah dari dinasti Saljuk, atau putri seorang menteri," jawab Asaduddin. "Mereka semua tidak layak untukku," tegas Najmuddin. Asaduddin pun merasa heran, lalu kembali bertanya, "Lalu wanita seperti apakah yang dapat menjadi pilihanmu, wahai sahabatku?" Najmuddin menjawab, "Aku menginginkan seorang wanita solehah yang akan menggenggam tanganku menuju surga dan yang akan melahirkan seorang anak laki-laki yang ia didik dengan baik hingga menjadi seorang pemuda dan kesatria yang kelak mengembalikan Baitul Maqdis ke dalam pangkuan kaum muslimin." Itulah impiannya. Asaduddin Syirkuh pun tidak merasa heran mendengar ucapan saudaranya itu. Ia lalu bertanya kembali, "Lalu dari mana engkau akan mendapatkan wanita seperti itu?" Najmuddin menjawab, "Barang siapa yang mengikhlaskan niatnya hanya karena Allah, niscaya Allah akan memberinya rizki." Hingga pada suatu hari, Najmuddin diundang untuk duduk bersama seorang syekh di sebuah masjid di kota Tikrit, berbincang tentang urusan negeri. Tiba-tiba datanglah seorang wanita memanggil syekh tersebut dari balik tabir. Maka syekh itu pun memohon izin kepada Najmuddin Ayyub untuk berbicara sejenak dengan wanita tersebut, dan Najmuddin mengizinkannya. Syekh itu berkata kepada wanita tersebut, "Mengapa engkau menalak pemuda yang aku utus ke rumahmu untuk melamarmu?" Wanita itu menjawab, "Wahai Syekh, ia adalah sebaik-baik pemuda, memiliki ketampanan dan kedudukan, namun ia tidak layak bagitu." "Lalu lelaki seperti apakah yang kau inginkan?" tanya sang Syekh. Ia menjawab, "Wahai Syekh, aku menginginkan seorang pemuda yang akan menuntun tanganku menuju surga, dan aku akan melahirkan seorang anak laki-laki darinya yang kelak menjadi seorang kesatria yang akan mengembalikan Baitul Maqdis ke dalam pangkuan kaum muslimin." Tanpa disengaja, percakapan itu terdengar oleh Najmuddin Ayyub. Ia pun segera bangkit dan memanggil syekh tersebut seraya berkata, "Wahai Syekh, nikahkan aku dengan wanita itu, nikahkan aku dengan wanita itu." Namun syekh itu menjawab, "Wanita ini tidak memiliki apa-apa. Ia miskin dari kampung dan bukan berasal dari keturunan orang-orang terpandang." Najmuddin menegaskan, "Wanita inilah yang selama ini aku dambakan dan aku cari." Maka Najmuddin Ayyub pun menikah dengan wanita tersebut. Barang siapa yang mengikhlaskan niatnya, niscaya Allah akan memberikan rizki sesuai dengan niatnya itu. Setelah itu, Allah mengaruniakan kepada mereka seorang putra yang kelak akan menjadi seorang kesatria besar yang mengembalikan Baitul Maqdis ke dalam pangkuan kaum muslimin. Ketahuilah, kesatria itu adalah Salahuddin Al-Ayyubi. Pada suatu hari, ketika Salahuddin Al-Ayyubi masih kecil, ia sedang bermain bersama anak-anak lain di sebuah taman.
Ayahnya datang menghampirinya, lalu mengangkatnya saat ia sedang bermain dan mengangkatnya setinggi mungkin. Kemudian ayahnya berkata, "Aku tidak menikahi ibumu dan ibumu tidak melahirkanmu hanya agar engkau bermain dengan anak-anak. Tujuan aku menikahi ibumu dan ibumu melahirkanmu adalah agar engkau membebaskan Masjidil Aqsa." Setelah itu ayahnya melepaskannya hingga ia terjatuh, lalu bertanya kepadanya, "Apakah engkau merasa sakit ketika dijatuhkan?" Salahuddin Al-Ayyubi menjawab, "Sakit." Ayahnya bertanya kembali, "Lalu mengapa engkau tidak merintih kesakitan?" Salahuddin Al-Ayyubi menjawab, "Bagaimana mungkin seorang pembebas Masjidil Aqsa merintih karena kesakitan?" Sejak hari itu, Najmuddin Ayyub tidak pernah lagi memandang anaknya sebagai anak biasa. Baginya, Salahuddin adalah titipan niat, bukan sekedar hubungan darah dan keturunan. Ia tidak membiarkan masa kecil Salahuddin diisi sepenuhnya oleh permainan. Bukan karena ia membenci keceriaan, melainkan karena ia tahu sejarah tidak pernah dibebaskan oleh jiwa yang lalai. Najmuddin mengawasi setiap langkah pendidikan anaknya. Ia memilihkan guru-guru yang kuat akidahnya, bukan sekedar pandai berbicara. Ia memastikan Salahuddin menghafal Al-Quran dengan adab, memahami sirah Nabi sebelum memahami strategi perang, belajar bersabar sebelum belajar menyerang. Setiap kali Salahuddin terjatuh, ayahnya tidak segera memeluknya. Ia bertanya, "Apakah engkau mampu bangkit sendiri?" Sebab Najmuddin tahu, di medan jihad kelak tidak akan ada tangan yang selalu siap mengangkatnya. Ibunya, wanita solehah yang dipilih dengan niat suci, menjadi penyeimbang dalam pendidikan itu. Jika ayahnya menempa dengan ketegasan, ibunya menguatkan dengan doa dan kasih sayang yang terjaga. Ia membisikkan zikir ke telinga anaknya ketika tidur dan menyebut nama Baitul Maqdis dalam setiap sujudnya. Rumah itu tidak luas, tidak pula dipenuhi kemewahan, namun syarat dengan arah dan tujuan. Ketika Salahuddin beranjak remaja, Najmuddin mulai mengajaknya menyaksikan realitas umat. Ia tidak menyembunyikan luka dunia Islam. Ia berkata, "Inilah harga dari perpecahan, dan kelak engkau akan ditanya, apa yang telah engkau perbuat untuk umatmu?" Salahuddin belajar menunggang kuda, namun lebih dahulu belajar menahan amarah. Ia belajar memegang pedang, namun lebih dahulu belajar menepati janji. Najmuddin sering berpesan, pedang di tangan orang yang tidak berakhlak lebih berbahaya daripada musuh itu sendiri. Ketika Najmuddin Ayyub wafat, ia pergi dalam keadaan tenang, sebab ia tahu ia telah menunaikan amanahnya. Ia memang tidak sempat menyaksikan Baitul Maqdis dibebaskan, namun ia telah lebih dahulu membebaskan jiwa anaknya dari cinta dunia. Dan itulah kemenangan pertama. Bertahun-tahun kemudian, ketika Salahuddin Al-Ayyubi berdiri di hadapan Masjidil Aqsa, ia menangis bukan karena lelah, melainkan karena rasa syukur. Saat itu ia teringat pesan ayahnya, "Jika suatu hari engkau berdiri di tempat ini, ingatlah, kemenangan ini lahir dari niat yang ikhlas, bukan dari ketajaman pedang." Maka sejarah pun menjadi saksi. Masjidil Aqsa dibebaskan bukan hanya oleh seorang panglima, melainkan oleh seorang ayah yang memilih istri dengan niat surga dan membesarkan anak dengan visi akhirat.